Halo semua, saya Mili Juli Angelina Sagala dengan NIM D1D0210033. Yang saya hormati Ibu Jenny Rumondang, MSI, selaku dosen pengampu fisiologi pohon. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transport senyawa organik pada tumbuhan. Ada 3 topik yang saya bawakan, yaitu yang pertama, sistem transport senyawa organik pada tumbuhan, yang kedua, pembongkaran senyawa organik di jaringan xilem, dan yang ketiga, pembongkaran senyawa organik di jaringan floem. Sistem transport senyawa organik pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tempat terjadinya transportasi berada pada tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Dan mekanisme proses transportasi terjadi karena adanya proses difusi, osmosis, inhibisi, dan transport aktif. Difusi adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan atau tanpa membran semipermeabel. Osmosis merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Inhibisi yaitu peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Adapun dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan. Inhibisi berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Air yang diserap itulah yang disebut inhibisi. Pada peristiwa tersebut, molekul-molekul air terikat di antara molekul dinding sel atau plasma sel dan menyebabkan plasma sel akan mengembang. Transport aktif merupakan sistem transportasi suatu molekul melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Sistem transport ini melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+. Di samping itu, proses itu juga melibatkan peranan protein membawa yang dikenal sebagai protein kontransport. Protein ini mengangkut ion Na+ bersama-sama dengan molekul lain seperti gula dan asam amino dari luar sel ke dalam sel, misal perpindahan air dari korteks ke stem. Transportasi xilem terdiri atas tabung berlignin dan memindahkan air dan mineral yang terlarit dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Fungsi floem itu sendiri yaitu sebagai jaringan translokasi bahan organik yang terutama berisi karbohidrat. Transportasi floem yaitu memindahkan fotoasimilat dari daun ke bagian lain tanaman atau dari tempat dibentuk sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan akar, umbi, atau area pertumbuhan. Floem itu sendiri berfungsi sebagai untuk mengangkut dan memindahkan zat makanan hasil fotosintetis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel hidup. Floem tersusun dari komponen sel-sel hidup. Xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskuler atau berkas pembuluh. Komponen penyusun xilem yang pertama itu unsur trakeal. Unsur trakeal terdiri atas 2 sel, yaitu trakea dan trakee. Unsur trakea adalah bagian yang terdiri atas sel-sel memanjang, memiliki nokta okta-okta, dan tidak mengandung protoplasma serta dinding sel berlignin. Yang kedua itu ada trakea atau pembuluh. Trakea adalah deretan sel dengan susunan memanjang yang pada bagian ujung pangkalnya memiliki ujung berlubang dan saling bersambungan. Bagian trakea yang berlubang di napangan dengan lempeng perforasi. Lempeng perforasi itu sendiri terdiri dari 3 tipe. Yang pertama itu tipe sederhana, yang kedua tipe skalariform, dan yang ketiga tipe mata jala. Dan yang keempat itu ada serat xilem. Serat xilem merupakan sel panjang berdinding sekunder yang memiliki kandungan lignin. Serat xilem terdiri dari 2 macam, yakni serat trakeid yang memiliki nokta terlindung dan serat libriform atau serat yang lebih panjang dan lebar dengan nokta yang lebih sederhana. Dan yang terakhir itu ada parenkim xilem. Parenkim xilem adalah komponen yang tersusun dari sel-sel hidup yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Sel ini dapat ditemukan pada xilem primer maupun xilem sekunder. Dan yang berikutnya komponen penyusun floem. Yang pertama itu unsur tapis. Unsur tapis adalah bagian yang terdiri sel-sel panjang dengan ujung berpori disebut lempeng tapis. Sel-sel yang saling berdekatan akan membentuk pembuluh pada bagiannya.
Pori-pori pada lempeng tapis akan dilewati oleh plasmodesmata yang menghubungkan unsur tapis dengan yang lainnya. Yang kedua itu sel penggiring atau sel tetangga. Sel penggiring adalah untaian sel hidup, bentuknya yang menyerupai parenkim. Sel penggiring berfungsi dalam proses masuk dan keluarnya makanan melalui pembuluh tapis. Sel penggiring memiliki plastida nukleus dan plasmodesmatanya yang bercabang. Dan yang ketiga serat floem. Serat floem dapat berupa sel hidup maupun sel mati. Sel hidup akan berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan yang keempat itu parenkim floem adalah sel hidup yang terletak di bagian bulu tipis. Parenkim floem berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan lemak, zat tepung, dan zat-zat organik lainnya. Dan yang terakhir itu sel albumin. Sel albumin adalah jari-jari ampulur dan parenkim pulotipis. Dalam sel ini banyak mengandung albumin atau zat putih telur yang fungsinya seperti sel penggiring. Sel albumin terdapat pada tumbuhan gimnospermae. Perbedaan sistem transport via xilem dan via floem. Perbedaan sistem transport via xilem dan via floem. Transport via xilem yaitu satu, berlangsungnya melalui sel mati, yang kedua untuk transport air dan hara anorganik, tiga, pergerakannya searah, dan yang keempat, cepat atau laju aliran maksimum 15 meter per jam. Sedangkan transportasi floem berlangsungnya melalui sel-sel hidup, dan yang kedua untuk transport senyawa organik, dan yang ketiga pergerakan dua arah, dan terakhir lambat atau laju aliran maksimum 1 meter per jam. Pembongkaran senyawa organik di jaringan xilem. Hara banyak bergerak secara pasif ke dalam pucuk bersama-sama dengan air, mengikuti aliran transpirasi atau tekanan akar. Segera setelah akar air masuk ke dalam pembuluh xilem, hara akan ikut aliran air ke pucuk melalui aliran massa, di mana adanya unsur hara yang terbawa bersama aliran massa melalui pembuluh xilem, yaitu kalsium, kalium, natrium, dan besi. Sedangkan pembongkaran senyawa organik di jaringan floem terjadi pada saat transport. Sedangkan pembongkaran senyawa organik di jaringan floem, pembongkaran senyawa organik terjadi pada saat transfer hasil fotosintetis dari unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan. Pembongkaran sukrosa dari gula dilakukan dengan transport aktif. Glukosa tidak dapat menembus membran sel sehingga glukosa diubah dengan bentuan energi yang tersimpan dalam adenosin trifosfat menjadi glukosa fosfat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.